kebakaran. Saat si jago merah melahap pemukiman, satu profesi yang selalu menjadi garda terdepan adalah pemadam kebakaran. Tapi profesi ini tidak berjalan di ruang hampa aja. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketika cara masyarakat berubah, entah dari cara mereka melapor, dari cara mereka berinteraksi, hingga cara mereka memandang petugas, profesi mereka juga ikut berubah di mata mereka loh. Lalu, bagaimana sih perubahan sosial itu dirasakan langsung oleh para petugas damkar? Dan gimana juga sih mereka beradaptasi dengan perubahan zaman ini? Selamat siang, bersama saya Laura Stefani Da Costa dari SMA 1 Negeri Pasuruan, kelas 12-5, dengan Bapak Nyoto. Nyoto. Apa Bapak tidak keberatan jika saya mengajukan beberapa pertanyaan? Siap, Mbak. Pertanyaan pertama, bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mula Bapak bergabung di Damkar dan apa yang melatar belakangi Bapak memilih profesi ini? Untuk bergabung dengan Damkar, itu profesi yang memang saya cita-citakan dari dulu. Nah, untuk melatar belakangi itu jiwa kemanusiaan saya. Nah, udah. Selanjutnya, selama Bapak bertugas sebagai petugas damkar, perubahan apa yang menurut Bapak paling besar terjadi pada profesi ini? Profesi atau perubahan yang terjadi pada profesi ini. Iya. Untuk jiwa kemandirian, jiwa kemanusiaan dan sosial bisa tumbuh di dalam jiwa dan raga Bapak. Itu aja. Pertanyaan ketiga, kalau Bapak membandingkan kondisi damkar saat pertama kali bertugas dengan sekarang, perubahan apa saja yang paling Bapak rasakan? Dari segi pelaporan, kalau dulu itu sulit untuk menghubungi damkar. Kalau sekarang kan teknologi udah modern, bisa melalui telepon, email, atau nomor urgent. Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Kalau faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut itu keadaan lah. Keadaan. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi? Dari apa ya? Istilahnya itu penempatan posisi damkar. Kalau dulu itu kan nggak untuk tupoksinya itu nggak pas untuk di damkar. Untuk sekarang kan memang damkar ditaruh di BPD. Nah, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat perkembangan sistem pelaporan tersebut? Menurut Bapak, apa arti perubahan itu bagi pekerjaan damkar dan hubungan dengan masyarakat? melihat sistem pelaporan Ya. apa ya? Kita kan semakin canggih teknologi, respon dari masyarakat kan lebih cepat untuk masuk ke kita, jadi penanganan lebih cepat begitu untuk laporan. Seperti apa? Kayak kita terima berita dari warga, kita langsung kalau dulu kan ngenteni ke sini baru diterima, ditindaklanjuti begitu. Kalau kita sekarang kan ada WA langsung diterima di sini langsung berangkat, nggak langsung ke sini kan nunggu lama waktunya itu. Pertanyaan selanjutnya, dari semua perubahan yang sudah Bapak ceritakan, menurut Bapak perubahan manakah yang paling berdampak besar terhadap tugas dan kinerja damkar? Mengapa? Apa ya? Dampak terbesar sebenarnya ya tidak ada dampak kecil, dampak besar itu nggak ada.
karena kita memang sistemnya itu kan pelayanan gitu. Jadi tugas dan kinerja damkar harus siap, profesional, melayani masyarakat. Contoh konkretnya seperti apa, bisa Bapak jelaskan? Damkar itu kan dulu memang khusus untuk pemadam kebakaran. Kalau sekarang damkar digabung dengan tugas yang baru, penyelamatan. Jadi nggak hanya kebakaran aja, evakuasi hewan, manusia, banyak yang dia tangani di damkar. Baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Bapak terhadap hubungan antara masyarakat dan damkar di masa yang akan datang? Dan apa pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin menjadi petugas damkar atau untuk masyarakat umum? Untuk masyarakat, kalau bisa, semua harus tahu call centernya damkar. Jadi kalau ada apa-apa, nggak kejadian, sekian menit baru menghubungi damkar. Itu. Untuk pesan generasi muda, tumbuhkan jiwa sosial, jiwa kemanusiaan, terutama kesesama. Baik Bapak, terima kasih atas semua informasi dan jawabannya. Mohon maaf mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Sudah? Nah, dari wawancara tadi kita bisa lihat kan kalau profesi damkar itu ternyata nggak cuma soal memadamkan api aja. Ada banyak banget perubahan sosial yang ikut mempengaruhi cara mereka bekerja. Mulai dari cara masyarakat melapor yang dulunya cuma lewat telepon rumah ataupun langsung datang ke kantor pemadamnya untuk melapor. Tapi sekarang bisa dong langsung lapor lewat WhatsApp atau media sosial lainnya. Sampai perubahan sikap masyarakat yang sekarang lebih percaya dan menghargai petugas karena jasanya yang nggak kehitung. Petugas damkar juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman ini, baik dari segi peralatan, teknologi, maupun strategi penanganan kebakaran. Tapi ada satu loh yang nggak berubah. Apa itu? Semangat mereka untuk selalu melindungi masyarakat. Gimana guys? Ternyata di balik profesi damkar yang sering kita lihat di jalan-jalan, ada banyak banget cerita perubahan sosial yang menarik yang belum kita ketahui dari mereka. Mereka bukan cuma pemadam api biasa, tapi mereka juga saksi hidup perubahan zaman. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Nyoto, karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Bu Nabila selaku guru pembimbing mata pelajaran sosiologi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 5 yang sudah mendukung dan ikut berpartisipasi. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Bye-bye.